Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mbak Ampun Pembarep. Kali ini kita akan belajar tentang getaran harmonis sederhana. Sebelumnya pada praktikum kemarin sudah kita bahas singkat ya, bahwa periode sebuah ayunan itu dipengaruhi oleh panjang tali ya. Panjang tali, kemudian ada dengan gravitasi di tempat tersebut ya. Misalkan di sini kemarin saya asumsikan kalau talinya panjang, jadi talinya panjang, periodenya semakin lama. Kalau talinya pendek, periodenya cepat. Nah ini getarannya cepat sekali. Ya, jadi kalau periodenya panjang, talinya panjang, periodenya lama. Jadi waktu untuk melakukan satu kali getaran itu butuh waktu yang lebih lama. Kalau pendek itu butuh waktu yang cepat untuk satu kali getaran. Nah, ini kalau dalam persamaannya bisa kita tuliskan sebuah persamaan seperti ini. Kita cari dulu pulpennya, pen yang warnanya hitam saja ya, warnanya hitam. Oke. Jadi periode disimbolkan huruf T itu sama dengan 2pi akar L per G ya. T di sini adalah periode, satuannya detik atau sekon. L adalah panjang tali ya, satuannya adalah meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi itu periode bandul ya. Bagaimana untuk mencari frekuensinya? Nah, kalau mencari frekuensi berarti tinggal dibalik saja. Karena periodenya seperti ini, maka frekuensinya bisa kita balik seperti ya, 1 per T. Atau rumusan ini kita tulis menjadi 1 per 2pi akar G per L ya. Ini untuk mencari frekuensinya itu. Jadi kalau periodenya besar, frekuensinya kecil. Kalau periodenya cepat ya, frekuensinya besar ya. Kita kembali ke yang tadi. Itu kalau kaitannya dengan bandul ya. Bagaimana kalau kaitannya dengan yang massa, spring ya, massa dengan pegas ya, spring atau pegas. Coba kita misalkan di sini kita kasih massa 50 gram. 50 gram. Terus kita simpangkan. Lalu kita play. Nah, kita lihat periodenya, kecepatannya segini gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan massa yang satu, ini konstantanya sama ya. Kita lihat antara pegas 1 dengan pegas 2, ini periodenya lebih cepat mana? Atau lebih lama mana? Tentu lebih lama yang pegas yang kedua. Sedangkan yang ini cepat banget ya, kecil ya waktunya, butuh waktu yang singkat untuk satu kali periode. Sedangkan yang masanya besar, periodenya butuh waktu yang lebih lama. Itu kaitannya dengan massa. Oh, berarti periode dengan massa itu berbanding lurus ya. Nanti ada kuadratnya. Kita pelajari berikutnya. Bagaimana kalau sekarang kita stop dulu? Bagaimana kalau sekarang kita rubah yang kedua, pegasnya besar ya. Jadi ini konstanta pegasnya lebih besar. Ini yang konstanta pegasnya lebih kecil. Bagaimana dampaknya jika kita kasih beban 250 gram semua?
Bagaimana dengan periodenya? Kita play. Mana yang lebih cepat? Tentu yang lebih cepat adalah periode yang memiliki konstanta besar, ya. Periode yang memiliki konstanta lebih besar. Sedangkan yang konstantanya kecil, periodenya lama sekali. Ini yang periodenya singkat, ya, periodenya kecil. Ini yang periodenya lama atau besar waktunya. Jadi kita bisa rumuskan kalau seperti ini. Kita pause dulu. Nah, kita masuk lagi ke sini. Kalau kaitannya dengan gas atau spring, ya, periode dirumuskan T sama dengan 2pi akar massa per konstanta pegasnya. Ya, T di sini adalah periode, satuannya tetap sekon. M di sini adalah massa, satuannya kilogram, massa dari beban, ya, bukan massa begas. K di sini adalah konstanta pegasnya, konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Jadi kalau melihat seperti ini, kalau massanya besar, periodenya lama. Kalau konstanta pegasnya besar, ya, periodenya singkat atau kecil. Ya, jadi M dengan T itu berbanding lurus, K dengan T itu berbanding terbalik, tapi ada akarnya. Itu kalau periode. Kalau frekuensi gimana? Ya sama, tinggal dibalik karena frekuensi adalah kebalikan dari periode. Berarti di sini adalah 1/2pi akar K per M. Nah, ini dia persamaannya untuk mencari periode dan frekuensi dari sebuah bandul dan pegas. Oke. Sekarang bagaimana cara mencari simpangannya? Apa toh itu simpangan atau amplitudo? Nah, kita lihat dulu praktikumnya, ya. Tadi, ya, kita lihat dulu praktikumnya. Untuk yang lebih mudah, yang ini dulu aja. Kita stop dulu. Kita tarik, stop. Kita perpanjang sampai sini. Ini ada massa sekian, ada talinya, panjangnya 0,8. Yang disebut dengan amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Jadi simpangan awal waktu kita simpangkan itu disebut amplitudo atau simpangan yang paling maksimum. Nah, kalau simpangan minimum yang mana? Kalau simpangan minimum berarti simpangan atau ketika benda berada di titik setimbang ini. Simpangan minimum berarti 0, kan? Nah, misalkan ini kita pause bisa enggak, ya? Stop. Bentar. Stopnya mana? Gitu. Ini misalkan berada di sini. Lah, ini yang disebut simpangan, ya, itu diukur dari titik setimbang ini sampai menyimpangnya partikel ini, diukur di tengah, ya. Jadi dari tengah sini sampai sini, ya, itu berapa senti gitu. Dari sini sampai sini itu adalah simpangannya. Kalau amplitudo ya sama. Amplitudo itu ya simpangan tapi yang maksimumnya itu berapa. Kita play aja. Oke. Ini ya simpangan, ini simpangan semua. Kita pause lah. Ini juga simpangan. Di sini juga simpangan gitu, ya. Jadi simpangan untuk bandul itu diukur dari titik setimbang sampai benda itu berada pada titik
berapa sentimeter. Diukurnya dari sini, titik acuannya. Ya, diukur mendatar. Itu adalah simpangan. Amplitudo adalah simpangan tapi nilainya yang maksimum. Oke. Untuk persamaannya, bagaimana kalau yang simpangan untuk yang apa namanya ini? Yang pegas. Kalau simpangan pegas, kita ulangi dulu. Simpangan pegas, misalkan ini kita masih 100 ya. Kita stop dulu, coba. Nah, ini kita normal dulu, kita kasih tanda dulu ya. Nah, ini belum saya play. Ya. Di sini ketika saya pegas tanpa beban itu berada pada garis biru. Ya, pegas tanpa beban berada pada garis biru. Kemudian tak kasih beban 50 gram. Ini pegas secara otomatis ada bertambah panjang gitu ya. Tapi ini yang membuat tambah panjang itu bebannya, bukan simpangan dari saya. Kalau simpangan dari saya ini tak tarik. Ya, ini namanya simpangan maksimum. Misalkan tak taruh di sini simpangan maksimumnya. Ya. Ini namanya simpangan maksimum atau amplitudo. Kemudian saya lepas. Nah, gitu. Karena sini kita anggap tidak ada redaman, maka akan terus sama ya. Jadi simpangannya akan maksimum terus itu. Kalau tak ada redaman atau gesekan udara. Itu simpangan ya. Bagaimana untuk mencari persamaannya? Oke. Kalau mencari persamaannya dalam fisika ditulis seperti ini. Kita rubah dulu pennya jadi warna hitam ya, biar enak. Oke. Kalau simpangan ya, persamaan simpangan dari sebuah getaran ya, simpangan dari getaran. Persamaannya J sama dengan A sin omega T. Nah, ini persamaannya. Z adalah simpangan. Boleh Z, boleh X, bebas ya. Boleh Y, boleh X, bebas. Kalau Z berarti dia pada sumbu ordinat gitu. Kalau X berarti dia pada sumbu kartesian gitu ya. Y di sini adalah simpangan. Satuannya meter boleh, tapi biasanya dalam senti ya, sentimeter karena kecil ya, percobaannya tidak mungkin sampai meter. A adalah amplitudo atau simpangan yang paling maksimum, amplitudo sentimeter juga. Omega di sini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Persamaannya adalah 2pi kali frekuensi. Atau boleh kita jabarkan lagi 2pi per periode. Nah, kita lihat kalau frekuensinya besar, omeganya juga besar. Kalau periodenya besar, omeganya kecil karena berbanding terbalik. T di sini adalah waktu ke titik-titik gitu ya. Waktu. Nah, ini tadi kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Waktu di sini satuannya adalah sekon. Kenapa di sini kok persamaannya pakai sinus, tidak pakai kosinus? Sebenarnya sama, boleh sinus, boleh kosinus. Ini hanya beda fase saja. Pakai sinus persamaannya karena getaran itu sebenarnya kalau kita buat sebuah partikel itu gerak bolak-balik ya. Jadi kita gerak bolak-balik seperti gelombang sinusoida. Jadi gelombangnya kan cuma naik turun gitu ya, naik turun. Itu makanya kita pakai persamaan dari
sinusoida. Jadi Z sama dengan A sin omega T. Terus berapakah kecepatan dari sebuah getaran? Nah, kecepatan kita masih ingat, kecepatan itu adalah turunan atau diferensial dari sebuah simpangan atau posisi ya terhadap waktu. Jadi V sama dengan dz dt. Maka persamaan V diturunkan dari ini. Turunannya dari sinus adalah cos itu ya. Jadi ini kalau diturunkan A kali omega sin turunannya adalah cos. Cos omega T. Ini adalah persamaan dari kecepatan. Nah, ini adalah persamaan dari kecepatan. Bagaimana kalau mencari percepatannya? Oke, kalau kita mencari percepatan tentu masih ingat percepatan tidak lain adalah turunan dari kecepatan dv dt. Maka persamaan ini bisa kita turunkan A sama dengan ini kita turunkan A omega tetap ya. Turunannya cos omega T adalah omeganya turun di sini keluar, jadi di sini jadi kuadrat. Turunannya cos adalah min sin, maka di sini ada minus. Ini adalah sin omega T. Nah, ini adalah persamaan dari percepatan. Terus, Pak, berapa? Ini tadi kan simpangan maksimumnya disebut amplitudo, ya. Ini disebut simpangan maksimum, ya. Di A itu adalah simpangan maksimum atau amplitudo. Terus yang ini A kali omega di sini disebut kecepatan maksimum. A omega itu adalah kecepatan maksimum. Nah, jadi ini simpangan maksimum disebut amplitudo A. Kalau kecepatan maksimum adalah amplitudo kali omega. Itu. Nah, terus yang A omega kuadrat adalah percepatan maksimumnya. Adalah percepatan maksimum. Wah. Oke, itu adalah persamaan-persamaan dari sebuah simpangan, kemudian kecepatan sama percepatan. Oke, coba kita cari sebuah contoh soal ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Bentar, kita cari dulu. Di sini ada enggak ya? Oke, ini di UKBM kalian anak-anak bisa melihat UKBM-nya ya. Nah, mungkin yang ini ya. Nih, ada soal seperti ini. Ini tak kopas saja, tak masukkan ke PowerPoint tadi. Ada soal seperti ini, kita masukkan ke sini. Oke, nah, kita cari lagi soal. Mungkin kita cari 2 soal ya. 2 soal. Ini yang tentang periode. Cari yang soal yang tentang apa namanya, simpangan, ada enggak ya? Ini sudah energi kinetik, nanti kita lain kali ya. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini kita copy, kita pastekan di sini. Kita tunggu dulu.
Ini kita perkecil biar enak nanti mengerjakannya. Ini juga sama, kita perkecil ya biar jelas. Oke, kita kerjakan coba dua soal ini. Jadi ada soal seperti ini. Pada getaran harmonik pegas ya, massa beban digantung pada ujung bawah pegas 1 kg. Oke. Berarti di sini adalah M1-nya. Kita buat yang hitam. Oke. Ini ada massa pertama adalah 1 kg. Berarti getarannya 2T. Jadi kalau massanya 1 kg itu periodenya adalah 2 sekon. Jika massa beban ditambah sehingga sekarang menjadi 4 kg. Jadi sekarang M-nya menjadi 4 kg. Maka periodenya menjadi berapa? Nah, kita asumsikan ini massa 1, ini massa kedua, ini periode pertama, ini periode kedua. Kita ingat tadi periode hubungannya adalah T sama dengan 2Pi akar M per K. Ya, rumusnya kan ini. Nah, kita lihat hubungan antara T dengan M adalah ada akarnya dan berbanding lurus. Maka bisa kita jabarkan T1 per T2 ya, sama dengan, karena berbanding lurus, berarti di sini akar M1 berbanding lurus ya, per akar M2. Oke. T1 nilainya adalah 2. T2 yang dicari akar M1 adalah 1, akar M2 4. Oke. Kita lanjutkan di sini. 2 per T2 sama dengan akar 1 1, akar 4 nilainya 2. Maka tinggal kali silang, berarti T2 sama dengan ini kali ini, yaitu 4 sekon. Oke, jawabannya adalah 4 sekon. Ya, secara logika ya benar ya, tadi masanya kalau besar periodenya lama ya, semakin lama. Oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2, ini soal persamaan ya. Sebuah benda gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti persamaan simpangannya dinyatakan seperti berikut. Nah, kita tulis lagi persamaannya. Y sama dengan 2 sin pi T plus 1/6 pi. Nah, tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, ini bisa kita cari ya. Tadi persamaan secara umum kan Y sama dengan A sin omega T gitu ya. Omega T. Ini sebagai tambahan saja karena di sini tidak ada variabel T maupun X, maka dia adalah fase ya, penambahan fasenya. Berarti amplitudonya ya ini. Nah, dalam apa? Dalam meter. Oh, berarti jawaban yang A, amplitudo nilainya adalah 2 meter. Kemudian omeganya tidak lain adalah ini. Omeganya tidak lain adalah pi, kan gitu. Kalau omeganya pi, maka frekuensinya tadi kan omega itu kan 2pi kali frekuensi sama dengan pi. Maka frekuensi sama dengan ini coret kan, tinggal 2 pindah tempat jadi setengah hertz. Nah, ketemu. Kalau frekuensi setengah hertz, maka periode kan tinggal kebalikan. Kebalikannya setengah adalah 2 sekon. Nah, itu jawaban yang nomor A. Kemudian jawaban yang B, persamaan percepatan dan kecepatannya. Kita tulis di mana ya? Di sini ya. Semoga cukup. Persamaan percepatan dan kecepatan. Kita cari kecepatannya dulu kan? Kita cari kecepatan dulu. Berarti untuk mencari kecepatan tadi persamaannya adalah omega A yang sin jadi cos ya. Cos omega T. Berarti ini ditulis ya. Omeganya ini tadi pi ya. Pi kali 2 cos
Ini satu dalam kurung ini ditulis lagi ya. PT plus 1/6 P. Nah, ini adalah persamaan dari kecepatan. Atau tak rapikan V sama dengan 2pi cos PT plus 1/6 P. Itu jawaban yang kecepatan. Nah, kalau percepatannya langsung aja. Kecepatannya berarti tadi kan min omega kuadrat A sin omega T lah. Karena omeganya adalah pi, berarti ya min pi kuadrat dikali A, atau min langsung ya min 2 pi kuadrat sin satu dalam kurung ini ditulis lagi sin pi T plus 1/6 P. Ya, itu jawaban yang nomor B. Oke. Kemudian disuruh mencari simpangan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2. Wah, tinggal dimasukkan itu ya. Tinggal dimasukkan. Atau yang lebih mudah, kita kerjakan yang ini dulu aja. Ini mudah nih, kecepatan maksimum sama percepatan maksimum. Wah, ini mudah ini ya. Berarti kalau kecepatan maksimum ini jawaban A, ini tadi jawaban B. Kita jawab yang D dulu ya, jawaban yang D. Vmax ya ini berarti ini namanya Vmax. Oh, berarti Vmax-nya adalah 2pi ya, meter per sekon. Kemudian yang percepatan maksimum Amax ya berarti yang depannya ini ya. Ini adalah Amax-nya. Ditulis sampai min enggak apa-apa ya. Di min 2pi kuadrat. Tanpa min juga enggak apa-apa. Oke. Satuannya meter per sekon kuadrat. Itu jawaban yang D. Kemudian yang C, simpangan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2 sekon. Nah, kalian coba dikerjakan sendiri. Ini caranya. T di sini tinggal dimasukkan ke persamaan ini untuk Y ya. Berarti ini tinggal dimasukkan 2 kali pi berarti 2pi tambah 1/6 berarti 2/6pi. Sin 2/6pi berapa? Dihitung pakai kalkulator boleh. Nanti dikalikan 2 itu yang Y. Yang V juga sama. Yang ada variabel T tinggal diganti dengan 2 sekon. Jadi 2pi kali 2 tambah 1/6 ini sama. Ini juga sama, yang A ini juga sama. Yo, tinggal dikalikan aja 2. Terus dihitung biasa. Pak, kalau kesulitan mencari sinusnya Pak, ya pakai kalkulator yang saintifik boleh ya. Coba kalian yang C nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Mungkin itu dulu penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.